Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Zed Ferry. Malam hari ini berjudul keangkuhan. Di balik kata seperti Allah, ada unsur kesombongan yang luar biasa. Kesombongan atau keangkuhan ini merupakan sikap yang ditentang atau dilawan oleh Allah. Ini termasuk dosa yang terutama. Dalam surat Yakobus tertulis, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Yakobus 4 ayat yang ke-6. Kata menentang di sini dalam teks aslinya adalah antitasetai, yang artinya menentang, melawan, menolak. Terkait dengan hal ini, setan membujuk Daud melakukan tindakan yang berkategori meninggikan diri atau sombong, yaitu ketika Daud bermaksud menghitung jumlah rakyat dan tentaranya. Dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 tertulis, "Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel." Dalam hal ini dapat diperoleh kebenaran bahwa orang yang melakukan kesombongan atau meninggikan diri adalah orang yang terbujuk oleh setan. Ternyata modus iblis menjatuhkan manusia tidak berubah, yaitu tidak mengakui eksistensi Allah sebagai Tuan atau penguasa. Pada hakikatnya, mau menjadi seperti Tuhan. Seperti gairah hati Hawa adalah tidak rela Allah sang Khalik tidak tertandingi. Sebagaimana iblis mau menandingi Allah, demikian pula ia membujuk manusia menandingi Allah. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14. Inilah dosa di mana manusia meletakkan kepentingan kehormatan si aku lebih tinggi dari Tuhan sendiri. Orang percaya harus tunduk menyembah, berarti mengakui supremasi Allah sebagai penguasa satu-satunya. Wahyu 4 ayat 9 sampai dengan 11. Banyak orang merasa telah memperlakukan Allah dengan baik dan menempatkan diri secara benar di hadapannya. Padahal ia tidak dibawahi oleh Allah sendiri, melainkan dibawahi dan dikuasai oleh dirinya sendiri, yaitu oleh keinginannya menjadi terhormat di mata manusia lain di bumi. Dalam lingkungan antara pendeta, terdapat pendeta-pendeta yang tidak rela kalau ada pendeta lain yang lebih berprestasi. Karenanya ia berusaha untuk tampil hebat, tampil lebih berkarunia, mengakui lebih suci, lebih dekat dengan Tuhan, dikasihi Tuhan, dan lain sebagainya. Mereka tidak segan-segan melemparkan kata-kata tuduhan yang merusak nama baik pendeta lain, supaya dirinya dianggap lebih benar dan lebih penting. Dalam Alkitab, Tuhan mengajar orang percaya untuk menganggap orang lain lebih penting atau lebih utama dari diri kita sendiri. Filipi pasal 2 ayat 1 dan 4 menjelaskan hal ini. Orang yang mencari hormat dari sesama manusia biasanya merasa terganggu kalau ada orang lain kurang menaruh penghargaan terhadap dirinya. Inilah sikap angkuh dalam kehidupan banyak orang. Biasanya gairah tersebut disertai dengan keinginan menuntut orang lain untuk memberi penghargaan. Inilah yang Paulus maksudkan sebagai gila hormat. Galati 5 ayat 26. Orang-orang yang seperti ini akan berusaha menjaga nama baik.
kredibilitas dan reputasinya dengan segala cara. Dalam gereja sering kita jumpai orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang tanpa sadar mencari penghormatan atau melalui aktivitas dalam gereja. Dalam lingkungan hamba-hamba Tuhan, terdapat orang-orang yang ingin memperoleh pengutusan dari orang lain. Hamba Tuhan seperti ini hanya mengajarkan siapa kita di dalam Dia, bukan siapa Dia di dalam kita. Sejatinya orang-orang seperti itu adalah pribadi yang kurang atau tidak hormat kepada Allah secara patut. Mereka kelihatan menghormati Tuhan ketika di gereja, tetapi setelah itu tidak merasa perlu menghormati Tuhan sepanjang waktu. Sikap hormat ini tidak bisa dibuat-buat. Hal ini tidak hanya ditunjukkan dengan kalimat doa atau sikap tubuh, tetapi dari sikap batin yang tersembunyi. Banyak orang merasa sudah menghormati Tuhan, tetapi kenyataannya tidak. Hal ini akan tampak dari perilakunya terhadap sesama. Di media sosial kita menemukan orang-orang yang begitu banyak bicara, dan dari sikapnya kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang haus nilai diri di mata manusia lain. Bagi mereka tidak ada acara lain untuk meninggikan diri kecuali dengan membicarakan orang-orang yang selama ini dianggap besar masyarakat atau yang sudah menjadi berita dan menyerangnya. Inilah cara mengangkat diri, yaitu menjatuhkan orang lain atau merusak nama baik orang lain. Harus diingat bahwa orang yang tidak menghormati Allah tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hal ini seharusnya menggetarkan jiwa kita. Tuhan Yesus berkata, "Takutlah akan Allah." Maksudnya adalah memiliki sikap menghormati Allah secara patut. Tuhan Yesus juga berkata, "Takutlah akan Dia." Dalam Matius 10 ayat 28. Kata takut dalam Matius 10 ayat 28 bukan priso, melainkan pobeo, yang artinya juga memuja, menganggap suci dan menghormati. Jadi takut di sini adalah takut karena menghormati Allah. Dalam suatu komunitas Kristen, praktik pendewasaan diri yang dilakukan seorang rohaniawan membuat jemaat yang dilayani tidak akan menghormati Allah secara benar. Sebab ada sosok lain yang dianggap terhormat, sehingga porsi kehormatan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan berkurang atau tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Ironisnya, yang berhasrat didewakan atau dikultuskan tidak menyadari hal tersebut. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.